Halo, selamat pagi sahabat semua. Selamat tahun baru 2026. Semoga tahun baru ini kita semua diberkati oleh Yang Maha Kuasa dengan kesehatan yang baik dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya, kasus tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden Bapak Jokowi oleh kubu Roy Suryo dan kawan-kawan itu saat ini masih bergulir. Energi Roy Suryo dan kawan-kawan luar biasa. Jadi banyak pertanyaan yang muncul. Orang-orang ini dibayar berapa dan dibayar oleh siapa? Logistik mereka itu siapa yang tanggung? Biaya operasional, kesana kemari, bayar pengacara, dan lain-lain. Itu kira-kira siapa yang membiayai? Itu jadi pertanyaan besar sebagian kalangan, termasuk saya dan mungkin teman-teman juga. Maka malam ini ada satu video menarik terkait dengan pertanyaan siapa sih yang membiayai dan kira-kira rekening bank Roy Suryo dan kawan-kawan berani nggak dibuka. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Teman-teman penasaran? Yuk kita lihat video berikut ini. Namun sebelumnya mohon dukungan like dan subscribe untuk channel ini. Yuk kita saksikan videonya. Ada orang yang menyatakan berani nggak you buka rekening, ini ada kegugupan di situ. Karena apa? Mengorkestrasi ini selama bertahun-tahun itu tentu butuh effort yang sangat besar. Dan bohong itu kalau tidak di belakangnya ada operasi politik yang dilakukan. Saya kira itu perlu menjadi pengayaan bagi Kompas TV dan masyarakat dan tentu juga adik-adik mahasiswa. Saya mau nanya, saya agak penasaran dengan Bang Faisal Assegaf ini yang pernah menyatakan cek itu rekening-rekening mereka semuanya. Itu maksudnya apa gitu loh. Apakah ada sesuatu yang Anda ragukan dari perjuangan-perjuangan yang katanya adalah perjuangan untuk meletakkan kebenaran? Atau ada hal lain gitu loh Bang Faisal. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Setelah ini kita bisa berdebat lebih panjang lagi. Oke, baik, boleh. Menarik tuh rekening-rekening. Saya juga ingat tuh tiba-tiba ada statement begitu dari Bang Faisal, cek rekening. Rekening siapa yang mau dicek? Mas Roy Suryo dan teman-teman atau gimana? Ini harus diluruskan. Kebetulan ada Mas Roy. Jangan soal isu rekening. Ketika saya ngomong soal keinginan saya yang tulus untuk mediasi di luar proses pengadilan, itu saya dihujat sama pendukung-pendukung Mas Roy Suryo. Dan semakin saya yakin bahwa memang ijazah ini tidak dikonstruksikan lewat energi intelektual yang disebut penelitian mendalam, tapi ini harus pertemuan sinergi kemarahan, kebencian yang membabi buta. Dan saya korbannya. Termasuk dengan pertanyaan sahabat saya Bang Bestari soal rekening. Saya mau jujur begini. Kawan-kawan yang mengusung ijazah palsu ini, 90% ini mantan pejabat, bukan oposisi. Ingat ya, mantan pejabat dan rata-rata pendukungnya itu lansia. Ini kita punya data. Maksudnya? Mengarah kemana Bang Oleh Faisal? sebab itu saya sudah menarik diri karena saya lihat kok semua ini mantan pejabat lawan mantan presiden. Dan yang terlibat juga mantan-mantan presiden, mantan-mantan menteri. Ya kan? Dalam konteks itu barangkali ada satu romantisme kekuasaan yang masih berlanjut. Kalau dulu orang pensiun itu kan hobi pelihara bunga. Sekarang pejabat kita tuh kalau pensiun, uang pensiunnya dipakai untuk saling menghujat, bikin media sosial, baku benci dan satu sama lain. Nah di tempat ini saya ngomong, tidak bermaksud membuka rekening Mas Roy. Saya bilang sama Mas Andi, saya khawatir kalau penetapan tersangka diikuti pencekalan, kemungkinan akan pemblokiran rekening. Dibaca salah oleh Mas Andi. Mas Andi mengatakan, wah saya setuju. Tapi penting nggak membuka? Iya. Tapi penting nggak membuka rekening itu untuk menjawab apakah ada operasi politik atau tokoh di balik kasus? Kalau saya diminta saya buka, polisi minta, jaksa minta rekening saya buka. Karena kenapa? Kita tahu. Kalau kita masih di politik, kita harus pisahkan aktivitas bisnis kita, ekonomi kita yang
murni ekonomi dan aktivitas politik. Kalau saya demi Allah, demi baginda Rasul, tidak takut rekening saya dibuka. Oke, Mas Roy Pertama, Suryo. sebentar, saya bukan mantan pejabat. Saya bukan komisaris seperti Refli Harun. Saya bukan mantan menteri. Saya bukan mantan panglima TNI. Tetapi kalau kawan-kawan ini, maaf, kan mantan semua pejabat. Tetapi saya mau mengatakan, tidak maksud saya untuk menyerang pribadi, enggak. Oke. Saya cuma ulang kalimatnya. Kalau status tersangka dicekal, kemungkinan biasanya kan rekening diblokir. Nah ini dipelintir. Nah benar itu. Sono tukang pelintir. Oke, Itu kayak gini, fitnah. kalau bicara soal rekening nih, sebelum menuju ke pertanyaan yang lain, sebelum mungkin gagasan lain ingin Bang Roy Suryo sampaikan, saya mau nanya juga mungkin pertanyaan yang sama. Kalau ada yang minta Mas Roy Suryo buka rekening, seperti Mas Roy Suryo meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah palsunya, Mas Roy Suryo bersedia? Saya dari dulu sudah terbuka. Kalau nggak percaya ketika jadi pejabat publik, itu ada LHKPN. Bukan. Sekarang kan nggak pejabat publik lagi. Kalau diminta Makanya, sekarang. apa haknya untuk buka? Meskipun saya terus terang saja, no problem. Ya, tapi kalau kemudian itu dicirakai, Roy Suryo pergi ke Sydney, pergi ke biayanya dari mana ya? Dari kecil saya lahir cengar ya, memang sudah bisa kemana-mana, gitu loh. Saya orang kecil, tapi memang dari lahir memang sudah bisa kemana-mana. Mas, kok nggak galak kayak tunjukin dong gitu? Iya, Nggak galak nggak apa-apa. gitu ya? Tapi artinya gini, makanya tidak hanya itu, ada seorang yang itu, saya nggak tahu lawyernya namanya siapa ya, lupa namanya agak susah, yang dulu terkenal karena bakpao itu loh. Wah itu juga ngomong, saya dapat sumber A1, ya. Tunjukkan kalau Anda memang benar-benar ngerti ya, sumpah di bawah Alkitab, ya. Ada juga dulu si nyebelin itu, nunjuk, ayo Roy Suryo dapat dana besar, bohir. Saya tantang dia, sumpah di bawah Quran, berani nggak? Nah, teman-teman, itu dia. Jadi, teman-teman Roy Suryo sendiri, seperti ya tadi Bang Asegaf itu sebenarnya masuk dalam kelompoknya Roy Suryo. Tapi kemudian belakangan itu sudah menarik diri, sudah pecah. Ya kita tahulah kelompok mereka itu tidak solid. Contoh pengacara Egy Sujana, siapa itu ibu Edi atau Ibu Neti, itu saya lupa persis namanya. Itu kan sudah terang-terang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi ditentang oleh Tompel dan kawan-kawan, termasuk Roy Suryo. Jadi ya kelihatan bahwa makin hari kelompok mereka makin tidak solid. Dan seperti yang barusan kita dengar bahwa Faisal Asegaf pun tidak mau berjuang lagi karena kecewa dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Bahkan mempertanyakan buku yang ditulis oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang katanya 700 halaman itu. Jadi teman-teman, pertanyaan terbesarnya adalah siapa yang membiayai aktivitas mereka, termasuk bayar pengacara, bayar biaya operasional, makan minum, kesana kemari itu operasionalnya siapa yang bayar? Pasti ada bohir di belakangnya. Pertanyaannya, kalau di sidang itu hakim berani nggak meminta rekening Roy Suryo dan kawan-kawan itu ditunjukkan supaya lalu lintas keuangannya itu bisa ditelusuri. Karena kalau bisa dibuka itu bisa ketahuan bahwa siapa yang membiayai mereka. Karena tidak mungkin masa Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Krismon itu orang kaya raya, mana mungkin, kecuali dia pengusaha besar yang punya duit banyak. Tapi kan dia kan orang biasa aja. Ya cuma seorang mantan menteri yang penghasilannya juga bisa ditakar lah. Jadi tidak mungkin punya uang banyak. Bukan kita merendahkan atau underestimate orang, tapi ini logika. Kita pakai akal sehat aja bahwa kalau mereka saat ini energinya luar biasa menggebu, kemudian bayar pengacara, lalu kesana kemari operasional itu siapa yang nanggung? Pasti ada seseorang yang menanggung. Seseorang kah atau kelompok orang kah? Tapi yang jelas bahwa itu terbaca. Pakai logika kita aja orang awam bahwa tidak mungkin mereka membiayai sendiri. Katanya kesana kemari pakai duit pribadi. Tapi saya tidak yakin. Teman-teman kalau melihat video tadi kira-kira bagaimana?
kasih komentar, kasih pandangan supaya makin seru diskusi kita mengawali tahun baru 2026 ini. Saya doakan semoga teman-teman semua tetap sehat supaya kita terus mengikuti kasus ini, karena kita yakin bahwa kebenaran akan terungkap, akan dinyatakan di persidangan nanti. Semoga awal tahun ini sudah naik sidang supaya kita bisa tahu, supaya bisa ada kekuatan hukum tetap bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kita tetap berharap bahwa Pak Jokowi sebagai orang yang baik, orang yang kita yakini punya ijazah dan kuliah di UGM, seperti halnya teman-teman sudah berbicara banyak juga di TV, di konten-konten saya terdahulu juga saya sudah kasih juga videonya. Nah, itu bisa di persidangan bisa berbicara, bisa menjadi saksi untuk Pak Jokowi. Jadi kita berharap semoga Roy Suryo satu saat akan bertobat. Ya, mungkin ya sekian dulu, karena saya kalau bicara Roy Suryo ini kadang-kadang itu suka kesal juga. Maksudnya orang ini kadang sudah ketemu salahnya mengelak, pintar mengelak. Ini Roy Suryo ini luar biasa, orang satu ini, manusia yang satu ini luar biasa karakternya. Kalau ibaratnya pemain film itu karakter antagonis, itu Roy Suryo ini. Jadi kalau lawan bicaranya ngomong baru satu kalimat, dia 2 kalimat. Lawan bicaranya baru bicara, dia potong pembicaraan. Itulah Roy Suryo, luar biasa. Orang yang kehilangan etikanya, katanya pintar tapi kok begitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang termasuk saya. Jadi teman-teman, berikan komentar, berikan pandangan dan pendapatnya di kolom komentar biar rame. Dan saya cukupkan video malam hari ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya, sudah like dan sudah subscribe. Dan sekali lagi selamat tahun baru 2026. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah, terima kasih.